Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Rahmat dari SMA 3 Boyolali, mengikuti PPG B3 dari UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini akan saya sajikan video PPL di SMA 3 Boyolali. Semoga dengan video ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih bertemu dengan saya di pelajaran PKI. Sebelum kita lanjut ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Doa, silakan untuk Mbak Melista kemudian ya, kemarin ketua kelasnya, sekarang Mbak Melista untuk memimpin doa. Silakan. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita presensi dulu ya. Dan nanti yang saya panggil namanya untuk angkat jari. Siap? Siap. Misalnya Ahmad apa Nisa gitu ya. Siap? Anissa. Hadir. Yang kedua Mbak Asti. Hadir. Siap? Presensi sudah kita lakukan. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada 1-2 yang tidak berangkat, sedang sakit. Semoga setelah dengan Asmaul Husna nanti kita doakan siswa teman-teman kita yang tidak berangkat pada pagi hari ini dalam keadaan tetap sehat dan bisa mengikuti kegiatan seperti kita pada pagi hari ini di lain kesempatan. Kita mulai dengan bacaan Asmaul Husna. Nabda alladzi wasbikirati Asmaul Husna ma wahid isnain salasa. Aulai Asmaul Husna. Pembacaan Asmaul Husna sudah kita baca bersama-sama sekaligus tadi sebagai doa untuk mendoakan teman kita, mendoakan kita dan mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada di dunia ini. Semoga dengan Asmaul Husna tadi Allah Subhanahu wa taala meringankan dosa-dosa mereka sekaligus memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita membaca surat pendek yang akan dibacakan oleh Melista. Kita sama-sama membaca surat pendek. Kemarin Al-Ikhlas sudah dilanjutkan, sekarang surat Al-Kafirun. Marilah kita semua baca surat Al-Kafirun bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rangkaian pembukaan pada pagi hari ini sudah kita laksanakan. Berdoa kita sudah, baca Asmaul Husna sudah, surat pendek juga sudah. Kita melanjutkan materi, akan tetapi saya ingin mengulas untuk materi yang kemarin. Kemarin itu kan materinya sama tentang pernikahan, masalah iddah sama masalah talak. Ya, saya yakin masih ingat ya. Ada 1, 2, 3 yang masih ingat materi tentang iddah. Ada yang tahu apa itu, apa yang masih ingat nggak? Iddah itu apa? Ada yang masih ingat apa itu iddah? Yang masih ingat siapa? Bisa tunjuk jari. Saya, Pak. Ya, Mbak Melista, silakan. Apa itu iddah? Baik, kalau menurut saya, sepengetahuan saya kemarin ya Pak, seingat saya, masa iddah itu merupakan masa di mana seorang istri itu ditinggal suaminya meninggal dunia. Benar atau tidak, Pak? Ya. Apa yang disampaikan Mbak Melista tadi hampir-hampir sama, hampir-hampir sesuai ya. Tapi akan saya ulas lagi, mungkin agak lupa ya. Tadi malam tidak belajar atau mungkin belajar tapi pas nonton Piala Dunia. Jadi lupa. Iddah itu adalah masa menunggu ketika seorang wanita atau seorang istri itu ditinggal cerai oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Jadi
di wanita ketika dicerai nggak boleh langsung 1 minggu nikah lagi, nggak boleh. Harus apa? Harus ada masa iddah. Bedanya apa tidak ketika masih maksudnya masih subur atau sedang mengandung atau sudah menopause itu berbeda jangka waktunya. Ada yang 3 kali suci, ada yang 40 hari, nanti beda-beda. Apa itu beda-bedanya? Kenapa Islam menganjurkan ada namanya iddah? Kita bahas pada hari ini. Jadi hari ini nanti juga ada diskusi tentang kenapa gitu ya. Namanya kita ada materi hari ini adalah PJB. Apa itu PJB? PJB adalah Project Based Learning. Kita mengadakan proyek Islam itu kenapa kok harus ada namanya iddah? Kok nggak langsung saja misalnya suaminya meninggal kemarin sekarang menikah, kan nggak seperti itu gitu ya. Nah kita akan bahas, kita cari kenapa supaya kenapa kok kita harus mencari Islam mengajarkan ini, melarang itu. Nah ini kan kita harus tahu biar menjadi umat Islam itu umat Islam yang mantap, tidaknya ikut-ikutan. Karena kita kan kebanyakan orang tuanya Islam, anaknya Islam. Nah, biar tidak seperti itu, atau misalnya minimalnya ya orang tua kita Islam, tetapi kita beragama ini sesuai dengan hati nurani kita, keyakinan kita, dan mendapatkan hidayah dengan cara kita terus-menerus menggali Islam yang sebenarnya lewat proyek ini, mengetahui kenapa dan mengapa. Nah, nanti kita akan bagi kelompok, ya, kita akan bagi kelompok kenapa harus ada namanya iddah. Kenapa di Islam boleh ada namanya rujuk? Kenapa di Islam itu ada namanya talak? Nah ini kita akan bahas sama-sama. Siap ya? Siap. Sebelum ke situ kita ice breaking terlebih dahulu. Teman-teman kita berdiri semuanya. Ya, yuk kita berdiri. Jadi ice breaking kali ini tuh tepuk pagi, siang, malam. Kalau pagi nanti itu cukup tepuknya 1 kali. Kalau siang nanti 2 kali. Terus kalau malam tuh tepuknya kayak nggak jadi, soalnya malam kan itu waktunya kita istirahat, jadi nggak boleh bisik-bisik gitu. Tahu kan teman-teman? Tahu. Ya, ayo kita coba ya. Tepuk pagi siang. Ya, oke. Iya benar begitu. Malam siang. Lama ini. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk yang telah memberikan ice breaking kepada kita semuanya. Semoga materi kita dapatkan dengan mudah karena kita masuk ke kelas dengan bahagia. Ya. Tadi yang cemberut ada ice breaking, temennya salah ikut bahagia, walaupun bahagia di atas penderitaan orang lain. Kita lanjutkan materi tadi tentang apa ya? Nanti kan ada kelompok tadi ya. Jadi kelompok 1, 2, 3 nanti dibahas kenapa dan kenapa gitu ya. Siap? Untuk kelompok 1 nanti kenapa Islam harus ada namanya iddah. Yang kelompok 2 kenapa kok ada namanya talak. Yang ketiga kenapa harus ada rujuk. Itu ya. Kita bahas, saya kasih waktu berapa menit? 10 menit ya? Ya. 10 menit nanti bahas. Terus ada yang presentasi ke depan. Kak. Jadi kalau hari ini kita bagi saja siapa yang mau nyatet, siapa yang mau presentasinya semua apa? Berapa aja? Berapa? 2, 3 orang ya. Berarti nanti yang lain cari materi sama notes. Mungkin kita bagi tugas aja gimana? Iya. Kamu nyari ya. Kesehat. Siapa sih ngomong? Jadi menurut saya Islam itu ada iddah karena Jadi kami di sini akan mempresentasikan apa itu talak menurut Islam. Jadi, menurut Islam, talak adalah memutuskan hubungan antara suami, istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama Islam. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan selanjutnya. Kenapa sih ada talak gitu ya di dalam Islam? Langsung saja ya, gini. Di dalam agama lain itu kan ada yang tidak memperbolehkan apa itu adanya perceraian gitu ya. Tetapi di dalam Islam itu memperbolehkan adanya talak karena ditakutkan apabila di dalam hubungan suami istri itu tidak ada talak, nanti kan mungkin ada beberapa hal yang merugikan salah satu pihak, misalnya KDRT dan lain sebagainya. Tetapi talak tersebut juga ada aturannya dan juga sebaik-baiknya hubungan
dianjurkan tidak ada perceraian karena di dalam hadis Nabi juga telah dijelaskan seperti itu. Kita beri aplaus untuk kelompok pertama. Dilanjutkan kelompok kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pengertian iddah. Apa sih iddah itu? Iddah ialah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak setelah cerai atau kematian suami, baik dengan lahirnya anak, dengan uruk, atau dengan hitungan bilangan beberapa bulan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, melanjutkan kelompok yang terakhir. Semoga kita mendapatkan surprise dari pemahaman kelompok terakhir. Kita berikan aplaus kedua kepada kelompok terakhir. Monggo silakan kelompok terakhir. Jadi tadi kan Pak Guru memberikan pertanyaan kenapa ada masa rujuk pada Islam. Jadi saya jawab setahunya saya saja ya teman-teman. Masa rujuk dalam Islam itu diadakan atau pengadaannya itu dikarenakan saat kita cerai biasanya kan kita hanya menggunakan emosi yang bersifat sementara, lalu tiba-tiba kayak kita terpikirkan tentang anak dari sepasang suami istri tersebut, bahwa nanti kalau enggak ya Pak, aduh tiba-tiba terpikirkan, aduh nanti kalau anak saya terlantar gimana, kalau kurang kasih sayang dari bapaknya gimana. Jadi Islam memberikan suatu jembatan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara masa rujuk itu. Sekian, terima kasih, semoga paham ya teman-teman. Kita oleh kelompok dari kelompok 3 diwakili 1 ya. Tepuk tangan. Ya. Terus ya. Ya. Diskusi pada hari ini telah kita laksanakan dengan baik dan saya mengapresiasi bagi anak-anak semuanya yang sudah mencari lewat literasi di buku, literasi di internet, dan semuanya mendapatkan pemahaman yang bagus dengan literasi yang didapat tadi. Selanjutnya dengan pemahaman yang ada akan saya berikan soal-soal. Ya, soalnya adalah soal melalui nanti media Google Form, juga ada yang kuisis. Kira-kira bikin yang Google Form atau yang kuisis? Kuisis. Di depanmu itu kan sudah ada komputer dan nanti langsung saya berikan kode untuk mengerjakan. Dan nanti kita bisa mengetahui bahasa itu, kita berlomba-lomba antara teman satu dengan yang lain kan dilihat tuh saya dapat ini, saya dapat berapa, nanti pakai yang itu ya. Itu untuk penilaian pengetahuan. Untuk penilaian keterampilan saya tadi sudah ngecek di yang ke depan, yang maju di depan tadi kan sudah kelihatan yang berbicara siapa, gesturnya seperti apa. Nah itu mendapatkan nilai terbaik di keterampilan. Tadi penilaian sudah paham karena kita sudah bertemu 3 kali ini. Semoga di pertemuan materi terakhir ini tentang pernikahan anak-anak semuanya nilainya bisa meningkat daripada yang kemarin. Yang kemarin ada yang ber-KKN, sekarang sudah melebihi dan semoga di atas rata-rata, yaitu di atas 95 semuanya. Karena kita menggunakan materi project based learning, mencari pemahaman-pemahaman baru, proyek-proyek baru di mana berita-berita faktual yang ada, sehingga anak-anak lebih semangat untuk mencari. Saya materi tentang pernikahan yang ada namanya talak, yang ada namanya iddah, ada namanya rujuk, semuanya memang bagus dalam Islam. Karena Islam mengajarkan kenapa dilarang, kenapa dibolehkan, itu semuanya ada sebab-sebabnya. Ya, kenapa kok harus ada talak? Islam mengajarkan karena biar menjembatani ketika ada KDRT, ada sesuatu yang tidak sesuai, misalnya di awalnya apa atau speknya tidak sesuai, ya bisa ada namanya talak. Terus ketika mendengar talak, loh kok talak? Maka jembatan juga ada namanya rujuk. Ketika dalam suami istri itu melihat kok anaknya terlantar atau misalnya daripada memutuskan hubungan silaturahim, maka bisa rujuk kembali. Karena tadi dikatakan oleh kelompok 3 bahwa emosi itu kadang-kadang sesaat. Ya, saking marahnya akhirnya mengatakan talak. Tapi Islam menjembatani dia tetap bisa rujuk.
Kenapa ada namanya iddah? Karena iddah itu juga sangat penting biar kita mengetahui dari namanya nasab. Jangan sampai keliru. Misalnya baru cerai 1 minggu terus menikah, ternyata dia dalam keadaan hamil. Nanti anaknya siapa kan nggak jelas itu. Islam menjaga namanya nasab. Nah, ini semuanya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Semoga kehidupan kita menjadi hidup yang suci, baik kita selamat dunia dan akhirat. Terima kasih dari saya. Pertemuan pada pagi hari ini sangat luar biasa dan marilah kita berikan aplaus untuk kita. Kita tutup kegiatan pada pagi hari dengan bacaan hamdalah sekaligus doa dari ketua kelas. Itu ya. Kita tutup doa. Siapa yang doa? Ketua kelas ya? Kak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih doa pada pagi hari ini semoga mengantarkan kita kepada kebaikan dan perjalanan selanjutnya di estafet hari ini bisa berjalan baik, kita sukses tanpa ekses. Untuk pembelajaran dengan bacaan alhamdulillah sekaligus kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga